Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Aneh, channel yang membahas seputar cerita galbay ya guys ya. Oke guys, di video kali ini ada curhatan dari teman kita yang baru-baru ini mengungkapkan kalau dirinya ini pernah galbay di aplikasi Shopee sebesar 10 juta guys. Dan itu sudah berangsur lama ya guys, udah jalan 1,5 tahun. Oke, kita bacakan dulu curhatannya guys ya. Aku galbay pay letter dan sip es pinjam jalan 1,5 tahun, nggak pernah didatangi DC, padahal rumahku di Surabaya kota. Total hutangnya di Shopee hampir 10 juta dan anehnya meskipun aku sudah status galbay Shopee, sudah status BI checkingnya masih bisa ngajuin kredit motor di Adira. Aku baru ngambil motor PCX di Adira lolos kredit katanya guys. Kata petugas leasingnya kalau gagal bayar pinjol masih tetap bisa ngajuin kredit motor, jadi berarti kalau data sudah BI checking nggak ngaruh ke leasing, terkecuali hutang ke bank tapi statusnya BI checking ya agak di ACC. Oke, jadi maksudnya dia ini sempat ngajuin ke Adira ya guys untuk kredit motor, jadi bisa lolos sampai bisa dapat motor ataupun kredit motor PCX. Jadi benar ya guys ya, kalau misalnya BI checking kita jelek di aplikasi pinjol ataupun manapun, itu tidak bisa mengajukan pinjaman ke bank, terkecuali leasing itu masih bisa nego atau bisa dibantu oleh pihak dealer ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian mau mengajukan kredit motor atau mobil itu masih bisa di ACC ya guys ya. Cuma di sini kita tidak terlalu mempedulikan hal itu ya guys ya, karena di sini saya hanya akan membahas soal resiko galbay, pay letter dan juga es pinjam. Jadi kalau kita galbay di aplikasi Shopee, katanya akan ada DC yang datang ke rumah kita guys. Itu sebenarnya jawabannya tergantung ya guys ya. Kenapa? Karena posisi rumah kita dengan DC itu sangat berpengaruh ya guys ya. Sehingga besar kemungkinan kalau rumahnya di pelosok, DC ini tidak akan berani datang ke rumah kita guys. Karena lokasinya itu sangat jauh guys ya. Terkecuali rumahnya ini di perkotaan. Tapi itu juga masih mitos ya guys ya. Banyak di antara teman kita yang rumahnya di perkotaan tapi tetap tidak didatangi oleh DC lapangan ya guys. Mungkin bisa jadi pihak peminjam ataupun Shopee ini tidak terlalu banyak memiliki DC lapangan sehingga membuat mereka itu merasa kesulitan untuk mendatangi pelaku galbay. Jadi kesimpulannya, kalian tidak usah takut dengan kata-kata DC lapangan itu ya guys ya. Ya walaupun misalnya DC ke rumah kalian, tetap DC itu tidak bisa berbuat seenaknya dia guys ya. Karena dia hanyalah pihak ketiga yang mungkin bisa saja menyalahgunakan perintah dari aplikasi tersebut. Apalagi hutang pinjol itu tidak ada peraturannya guys ya. Itu hanya perdata sehingga tidak mungkin pelaku galbay ini bisa dipenjarakan gara-gara berhutang ya guys. Akan tetapi yang namanya hutang itu tetap wajib dibayar ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian berniat melunasi hutang di aplikasi manapun yang pernah kita galbay seperti Shopee gitu guys ya, kalian tinggal telepon aja nomor tujuan customer service-nya guys ya. Kemudian minta keringanan, yang penting bisa bayar sampai lunas gitu guys. Kalau tidak mampu bayar dan berniat galbay, jangan sekali-kali kalian mengangkat telepon dari pihak penagih hutang atau DC ya guys ya, karena itu akan menjadi target utama mereka untuk memancing kita supaya bayar guys. Biarkan saja mau telepon sampai berapa kali pun kita abaikan saja guys ya. Dan jangan pernah dibalas kalau misalnya pihak penagih mengirimkan pesan WhatsApp. Biasanya mereka akan menjelajahi kondar kita ya guys ya, kontak darurat kita seperti teman-teman kita, saudara kita. Dia akan menghubungi dan menanyakan keberadaan kita untuk segera melunasi hutangnya gitu guys. Yang intinya kita nggak usah panik guys gitu. Jadi yang galbay ini udah terlalu banyak banget, jadi nggak usah takut ya guys ya. Yang galbay ini bukan kita sendiri tapi banyak dari seluruh Indonesia guys. Apalagi aplikasinya nggak terlalu kayak ilegal gitu guys. Itu tergantung DC-nya guys ya, karena nggak semuanya aplikasi itu ada DC lapangannya. Paling cuma teror-teror seperti kata-kata ancaman lah seperti itu. Oke guys, segitu aja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.